Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan wa khasyatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma amin. Ya, ikhwan wal akhwat, para ustadz dan ustadzah sekalian, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali dimudahkan untuk melanjutkan pertemuan perdana kita kemarin setelah kita menyampaikan sambutan dan juga muqaddimah. Insyaallah mulai kali ini kita akan melangsungkan pembacaan dan sedikit ta'liq atau penjelasan ringan dari kitab yang pertama yang akan kita bahas, yaitu Khulasah Ta'dhimil Ilmi, yang ditulis, yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu wa ra'ah wa wafaqah. Ya, sebelumnya saya memohon maaf dan harap dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya karena hari ini terjadi keterlambatan pengiriman audio sebagaimana yang tadi sudah kami sampaikan melalui admin. Karena ada beberapa kendala, ada beberapa kebutuhan sehingga baru bisa dikirim pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan, keistiqamahan, kekuatan, pertolongan, taufik, hidayah pada kita semua, sehingga kita bisa terus berada di atas jalan ilmu, di atas jalan amal, di atas jalan dakwah ilallahi ta'ala. Ya ikhwan wal akhwat, ustadz dan ustadzat sekalian, kita memulai pembahasan kita minas safhah as-sabi'ah, dari halaman yang ke-7. Muqaddimah dari penulis di sini, silahkan dilihat, dibuka kitabnya di halaman yang ke-7. Dari paling atas, beliau hafizahullah memulai dengan qala al-musannifu wafaqahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lisairil muslimin. Allahumma amin. Ya, dari paling atas beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, para ulama ketika mereka menulis tulisan kemudian mengawalinya dengan basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim, ini setidaknya karena ada 3 sebab. Sebab pertama adalah iktidaan li kitabillah. Iqtidaan li kitabillah. Tujuan pertamanya adalah sebagai bentuk mengikuti kitabullah Al-Quran. Karena sebagaimana yang kita ketahui, surat-surat yang ada di dalam Al-Quran itu semuanya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali hanya satu surah, yaitu surah At-Taubah. Itu yang pertama, tujuannya, iktidaan li kitabillah. Nah, sebab kedua, kenapa para a'immah, para ulama, ketika menulis kitab mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu untuk ittiba'an li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua sebabnya karena sebagai untuk mencontoh Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu
kita ketahui beberapa kali dalam menulis risalah, dalam menulis surat, kepada berbagai raja melalui beberapa utusan, itu Nabi mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini yang kedua, ittiba'an di sunnatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang ketiga, sebab ditulisnya Bismillahirrahmanirrahim di awal tulisan, ini sebagai bentuk pengamalan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau untuk tabarrukan li asma'illahil husna, untuk mengambil keberkahan, mengharap keberkahan, mendapatkan keberkahan dari asma Allah yang mulia. Seperti dalam hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dengan 3 redaksi yang ujungnya berbeda namun awalnya sama. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u bil basmalati fahuwa aqta, fahuwa ajzam, fahuwa abtar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap segala sesuatu, segala hal yang di situ terdapat manfaatnya, yang mana hal tersebut mengandung nilai penting. Nah, ketika hal tersebut dilaksanakan, dilakukan, dikerjakan, namun tidak dimulai dengan bismillah, tidak dimulai dengan basmalah, maka kata Nabi, fahuwa aqta, fahuwa ajzam, fahuwa abtar. Dia akan terputus dari rahmat Allah, dia akan kekurangan atau bahkan tidak dikaruniakan keberkahan, dan tidak akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terputus dari pertolongan, terputus dari rahmat, terputus dari barakahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap kita mau nulis atau mengerjakan sesuatu lah, kata Nabi, yang di situ ada nilai penting atau bahkan sekedar hal yang mubah, kita awali dengan basmalah, dan insya Allah kita mendapatkan pertolongan, rahmat, kemudahan, dan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini 3 sebab kenapa para a'immah setidaknya mengawali tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, barakallahu fikum. Berikutnya qala hafizahullah ta'ala, beliau berkata berikutnya di paragraf yang pertama, Alhamdulillahi al-mu'azzami bitauhid. Segala puji bagi Allah, zat yang diagungkan dengan tauhid. Segala puji bagi Allah, zat yang diagungkan dengan tauhid. Wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi Muhammadin. Dan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan hamba dan utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga tadi salawat dan salam tercurahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan hamba dan utusannya. Yang di sini beliau sebut dengan al-makhsusi bi ajallil mazidi. Sosok manusia yang dikhususkan, yang diberikan keistimewaan dengan ajallil mazid, kemuliaan yang melimpah, tambahan kemuliaan yang sangat besar, yang tidak diberikan kepada yang lain. Wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wa ra'is sadid. Dan semoga salawat dan salam tadi tercurahkan, terlimpahkan kepada para keluarganya, para sahabatnya, yang di sini beliau sifati dengan ulil fadli, yaitu orang-orang yang memiliki keutamaan, warra'is sadid, dan pikiran atau akal yang lurus. Amma ba'd, berikutnya adalah amma ba'du. Kalau diterjemahkan, bisa kita terjemahkan dengan adapun selanjutnya, adapun berikutnya. Ya, amma ba'du itu disebut dengan faslul khitab. Disebut dengan faslul khitab. Fa, sod, lam, kemudian spasi, alif lam, kha, to, alif, ba. Faslul khitab. Apa itu faslul khitab? Yaitu pemisah
antara muqaddimah dengan topik atau isi yang ingin disampaikan. Jadi pemisahnya antara topik yang ingin disampaikan dengan muqaddimah itu disebut faslul khitab. Yang mana faslul khitab itu adalah kalimat amma ba'du. Ya, tadi juga muqaddimah, barakallahu fikum. Ada hal penting yang perlu kita ketahui, bahwa muqaddimah yang dibaca oleh seseorang ketika ingin berbicara, atau muqaddimah yang ingin dijadikan sebagai awal dari tulisan, ini isinya tidak lepas dari 4 hal. Jadi setiap muqaddimah harus ada 4 hal ini. Pertama adalah basmalah, yang kedua adalah hamdalah, yang ketiga adalah as-salat, as-salah atau salawat, yang keempat adalah at-taslim atau salam. Jadi 4 hal ini harus ada dalam muqaddimah. Pertama basmalah, itu kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua adalah hamdalah, dan ini bentuknya bebas. Boleh alhamdulillah, boleh innal hamdalillah, boleh ahmadullah, ahmaduka. Intinya kalimat yang berisi pujian kepada Allah. Itu yang kedua, hamdalah. Yang ketiga adalah isinya muqaddimah harus ada as-salah atau salawat. Dan ini juga kalimatnya bebas, boleh wassallallah, boleh wa usalli, atau wassalatu. Intinya bersifat salawat. Kemudian yang keempat adalah berisikan dengan at-taslim atau salam. Misalnya wasallallahu wasallama, atau usalli wa usallim, atau wassalatu wassalam. Intinya kalimatnya berisikan salam, adapun bentuknya boleh bebas. 4 hal ini harus ada dalam muqaddimah. Ya, barakallahu fikum. Kemudian kita lanjut, setelah faslul khitab di paragraf kedua, beliau menyampaikan dan beliau memperkenalkan buku yang ada di hadapan kita. Kata beliau, fahadihi, maka kitab ini, risalah ini, buku ini, atau buku yang kita pelajari, yaitu Khulasah Ta'zimil Ilmi, kata beliau, min kitabi, berasal dari buku beliau yang lain, yaitu yang berjudul Ta'zimul Ilmi, atau mau kita baca dengan Ta'zimil Ilmi. Jadi asalnya buku ini, buku Khulasah Ta'zimil Ilmi, merupakan buku yang berasal dari kitab yang lebih besar sebelumnya, kitab yang lebih tebal sebelumnya, itu yang berjudul Ta'zimul Ilmi. Kemudian kata beliau, dari Ta'zimul Ilmi menjadi buku ini Khulasatul Lafzi, diringkas lafaz-lafaznya, diringkas kalimat-kalimatnya. Jadi buku Ta'zimul Ilmi diringkas, ditalkhis, sehingga menjadi buku yang baru yang beliau beri judul dengan Khulasatu Ta'zimil Ilmi. Khulasah artinya ringkasan. Jadi ringkasan dari Ta'zimul Ilmi. Taib, kata beliau Khulasatul Lafzi. Buku ini yang kita pelajari adalah buku yang ringkas lafaz-lafaznya. Jika kita bandingkan dengan buku aslinya, ya ini jauh lebih tebal, jauh lebih tipis. Kemudian wa'iddat biltiqatiha limaqsadil hifdhi, kata beliau. Wa'iddat biltiqatiha limaqsadil hifdhi. Dan kata beliau, wa'iddat, buku ini atau risalah ini, khulasah ini, beliau ringkas, kemudian beliau kumpulkan hal-hal yang penting untuk tujuan agar mudah dihafal. Jadi kenapa ini diringkas, dan yang beliau berikan di buku Khulasah ini adalah hal-hal intinya saja. Tujuan lainnya, kata beliau, agar mudah dihafal. Serta upaya beliau dalam membuat buku ini yang berasal dari Ta'zimul Ilmi, kata beliau, fastukhrija minhu lil manfa'atil madhkuratil lubabu. Asal kalimatnya fastukhrija al-lubabu minhu lil manfa'atil madhkurah. Asalnya gitu. Jadi kata beliau, kemudian al-lubab, inti-inti yang ada di Ta'zimul Ilmi, ustukhrija, dikeluarkan, disarikan,
lil manfaatil madhkurah, agar bisa menghasilkan manfaat yang jauh lebih besar, agar bisa menghasilkan manfaat yang jauh lebih besar. Yaitu misalnya tadi manfaat mudah dihafal, mudah diingat. Jadi dikeluarkan lubabnya saja, inti-intinya saja. Dari ta'zimul ilmi sebelumnya diustukhrija, dikeluarkan inti-intinya saja sehingga bisa menghasilkan manfaat yang tadi telah disebutkan sebelumnya, mudah dihafal, ringkas, mudah difahami. Kemudian bukan hanya inti-intinya saja, kata beliau di ta'zimul ilmi ini, di khulasah ini juga ju'ila fihil unmudhaju min kulli babin. Nanti di setiap babnya beliau isi, beliau lampirkan, beliau sertakan unmudhaj, yaitu amsilah. Beliau sertakan contoh-contohnya. Contoh-contoh dari pembahasan yang sedang dibahas. Jadi ada contohnya nanti. Kenapa demikian? Kenapa beliau ringkas lafaznya? Kenapa beliau sarikan inti-intinya saja, nggak bertele-tele? Dan kenapa beliau sertakan contoh-contoh juga di dalamnya? Kata beliau, liyakuna fi nufusil talabati syamsan nahar. Agar buku ini bisa menjadi jelas, bisa menjadi terang bagi para penuntut ilmu. Seperti syamsan nahar, seperti matahari di siang hari. Jadi, agar buku ini bisa betul-betul mudah difahami, betul-betul jelas, gamblang, terang bagi para penuntut ilmu. Sebagaimana matahari yang ada di siang hari, jelas sekali, terlihat. Nah, maka beliau lakukan upaya tadi. Serta tujuan yang lain, yang kedua adalah wa yatarasyahu ba'dahu ilal amali wal ittikar. Kemudian tujuan yang kedua adalah agar juga para penuntut ilmu tadi yatarasyahu, bisa melanjutkan setelah belajar ini ilal amali, untuk diamalkan wal iddikar, dan agar bisa terus mengambil manfaat, mengambil pelajaran, mengambil ibrah dari buku ini. Karena kalau seandainya buku ini tebal, terus dipelajari oleh penuntut ilmu pemula, maka hasil ketika nanti mau murojaah, mau mengulang, mau mencari faidah yang ada dalam, nyarinya sulit. Karena bukunya itu tebal. Tapi kalau tipis, isinya adalah inti-inti semua, apalagi mudah dihafal, maka nanti selain selesai dipelajari, kemudian bisa diamalkan, kata beliau juga iddikar, yaitu bisa untuk diulang-ulang, diambil pelajarannya, diambil ibrahnya lagi. Ini tujuannya. Jadi agar buku ini menjadi terang, jelas, mudah dipelajari bagi para penuntut ilmu sebagaimana matahari di siang hari. Kemudian juga agar setelah belajar, para penuntut ilmu ini bisa mengamalkan apa yang ada dalam kitab ini dan juga mudah untuk bisa mengulangi, mengambil pelajaran, memurojaah dari apa yang pernah dipelajari dari kitab ini. Ya, ini paragraf yang kedua. Barakallahu fikum. Paragraf ketiga di halaman yang ketujuh masih, beliau tutup dengan doa, harapan beliau dari adanya kitab ini. Apa kata beliau? Fa'as'alullaha li walahum luzuma ma'aqidit ta'zim. Fa'as'alullaha li walahum luzuma ma'aqidit ta'zim. Kata beliau, saya memohon kepada Allah, saya meminta kepada Allah, saya bermunajat kepada Allah, li walahum, khususnya untuk diri saya sendiri, walahum, dan juga untuk mereka, yaitu para penuntut ilmu, mereka yang mempelajari buku ini, dan mudah-mudahan termasuk kita yang hari ini mempelajari buku ini. Apa yang belum minta? Luzuma ma'aqidit ta'zim, yaitu semoga kita dimudahkan untuk bisa luzum, untuk terus berpegang teguh, bisa mengamalkan, bisa mempelajari ma'aqidit ta'zim, bab-bab pengagungan terhadap ilmu yang akan kita pelajari nanti. Jadi di sini beliau membahasakan bab atau ad-dars di setiap babnya itu dengan kalimat ma'aqid nanti. Nah, ma'aqid itu bentuk mufrad, jamaknya ma'aqid, ma'aqidi di sini.
Jadi beliau berdoa semoga kita nanti dimudahkan untuk senantiasa bisa berpegang teguh dalam pembahasan-pembahasan yang kita pelajari tentang pengagungan ilmu, dan semoga kita diistiqomahkan dalam belajarnya. Ini permintaan beliau pertama. Kemudian doa beliau yang kedua, wal fauza bi jawami'i fadlihil azim, dan semoga kita diberikan kemenangan, kemudahan, keberuntungan bijawami'i fadlihil azim, yaitu dengan keutamaan yang Allah miliki yang sangat agung, kemuliaan yang Allah miliki yang sangat besar. Jadi selain beliau minta kita diistiqomahkan agar bisa terus berpegang teguh dalam belajar dan mengamalkan bab-bab pengagungan yang ada di kitab ini, kita juga didoakan agar kita mendapatkan keberuntungan, kemudahan, dan juga kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang banyak, yang sangat maha besar. Ya Allah alam bisawab. Mungkin sementara ini yang bisa kita bahas. Ini muqaddimah pertama yang ada di halaman ke-7. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan masuk safhah as-saminah di halaman ke-8, yaitu muqaddimah yang kedua. Jadi di buku ini ada 2 muqaddimah. Baru setelah muqaddimah yang kedua, kita masuk pada al-ma'qidul awal atau bab yang pertama. Jadi buku ini nanti berisi total ada 20 bab. Ada berapa? Ada 20 bab. Nah, mudah-mudahan kita diberikan istiqomahan dalam mempelajari buku ini, kemudahan, pertolongan, kekuatan, dan kita juga senantiasa dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita. Semoga kita diberikan kesehatan walafiat selalu oleh Allah Ta'ala. Semoga kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah Ta'ala, sehingga kita bisa terus menjadi penuntut ilmu dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaan yang ada dalam diri kita. Ya demikian ikhwas sekalian, wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.